Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ali Rusya akan membahas jadwal seleksi P3K. Mari kita simak. Oke, ini dia informasi mengenai pendaftaran P3K. Yang pertama, pendaftaran untuk menjadi guru P3K terbuka untuk A. Guru honorer THK 2, B. Guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan per 30 Juni 2020 tidak harus memiliki NUPTK. C. Lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru. Artinya, bagi yang tidak mengajar harus mempunyai sertifikat pendidik. Yang kedua, bagi guru yang mengajar di sekolah negeri. A. Jika tersedia formasi di sekolah yang tempatnya bersangkutan mengajar, akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. B. Jika mengajar di 2 sekolah atau lebih, akan didaftarkan di sekolah induknya. C. Jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, yang bersangkutan bisa mendaftar ke sekolah lain. Yang ketiga, bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri, dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai dengan formasi. Yang keempat, pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara, Badan Kepegawaian Negara. Yang kelima, setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021 dan diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Selanjutnya, pertanyaan dan jawaban seputar P3K. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Jawaban Mendikbud, bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021. Guru-guru tersebut disarankan segera koordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi guru P3K tahun 2022. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan guru yang belum memiliki S1 atau D4? Jawaban Mendikbud, sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1 atau D4. Bagi guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4, disarankan untuk segera melakukan rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Yang kedua, latar belakang S1 dan D4 harus linier dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di bulan November sampai Desember 2020, setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang S1 atau D4 di situs info.gtk. Jadi kesimpulannya, ijazah harus linier. Pertanyaan ketiga, apakah tenaga kependidikan dapat mengikuti seleksi guru P3K? Jawaban Mendikbud, tenaga kependidikan tidak dapat mengikuti seleksi P3K. Pertanyaan keempat, mengapa guru swasta diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri? Jawaban Mendikbud, tujuan utama pembukaan seleksi guru P3K adalah untuk memenuhi kebutuhan guru serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten namun saat ini tidak dibayar dengan layak. Yang kedua, secara hubungan kerja tidak jauh berbeda antara menjadi guru P3K dengan menjadi guru kontrak di sekolah swasta. Misalnya, jangka waktu kontrak kerja guru P3K minimal 1 tahun. Maka jika seorang guru swasta kesejahteraan sudah layak, tidak perlu mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri. Materi pelaksanaan tes P3K tahun 2021. Dalam tes P3K itu ada beberapa komponen, yaitu yang pertama kompetensi teknis, yang kedua tes bakat skolastik, yang ketiga manajerial, yang selanjutnya sosiokultural, dan yang terakhir adalah pertanyaan wawancara. Dan bobot soalnya adalah ada di situ, di sebelahnya itu. Untuk bobot soal, kompetensi teknis dan tes bakat skolastik mempunyai bobot 60%. Sedangkan manajerial dan sosiokultural serta pertanyaan wawancara mempunyai bobot 40%. Jadi total keseluruhan adalah 100% bobot
materinya. Untuk butir soal itu ada 150 butir soal dengan pembagian kompetensi teknis 50, tes bakat skolastik 40, manajerial 30, sosial kultural 20, pertanyaan wawancara 10, total 150 butir soal. Untuk waktu pekerjaan total 170 menit dengan pembagian kompetensi teknis 60 menit, tes bakat skolastik 60 menit, manajerial 25 menit, sosio kultural 15 menit, dan tes wawancara 10 menit. Jadi total 170 menit. Selanjutnya informasi mengenai ujian seleksi. Yang pertama, rencana pelaksanaan. Di bulan Januari pendaftaran, di bulan Februari materi pembelajaran dapat diakses. Di bulan Mei ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, dan SMP. Di bulan Juni ujian seleksi untuk guru SMA, SMK. September ujian seleksi kesempatan kedua, dan Desember ujian seleksi kesempatan ketiga. Jadi di sini tahapan demi tahapan cukup jelas. Jadi untuk teman-teman guru honorer tolong dipersiapkan sejak dini. Semoga keberuntungan selalu berpihak kepada panjenengan semuanya. Yang kedua, Kemendikbud menanggung semua biaya penyelenggaraan ujian seleksi. Yang ketiga, passing grade akan ditentukan oleh panitia seleksi nasional dan diumumkan di bulan Januari 2021. Yang keempat, tidak ada terkait passing grade. Selanjutnya informasi mengenai penempatan. Yang pertama, bagi peserta yang lulus passing grade di setiap sekolah yang diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Yang kedua, jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah lembaga itu lebih dari 2, akan ditentukan nilai passing grade yang lebih tinggi akan ditempatkan lebih dahulu. Kedua, peserta-peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali. Peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu di kabupaten yang atau kota yang sama guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Peserta bisa menolak penempatan mereka dengan memilih untuk ikut ujian seleksi berikut. Yang ketiga, bagi peserta yang tidak lulus passing grade, pemerintah daerah akan mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K. Pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga pendidikan honorer. Dengan informasi ini, semoga pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu terjawab sudah, dan semoga Bapak Ibu, teman-teman honorer sudah mempersiapkan jadi dan keberuntungan selalu berpihak kepada panjenengan semuanya. Terima kasih.